Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase ya. Kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, saya berharap semuanya sehat, diberkati, semangat terus. Dan kita sebelum mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu, dengan Roh Kudus-Mu tentunya Tuhan. Sehingga pembacaan Alkitab kami ini dapat kami pahami, kami dapat rema yang baru, sehingga itu menjadi bekal kami dalam mengarungi hidup yang akhirnya sampai akhir nanti hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu
ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintai-Mu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Di setiap musim hidup kami bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami, memuji-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan memulai tadarusan Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita akan baca Yesaya pasal 51 ya. Perikopnya diberi judul kata-kata penghibur untuk Sion. Bersama saya ayat yang 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat,
dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaranya, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam singa, menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiayaan, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutku, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkan, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapa yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita tadi? Ya, kita barusan membaca Yesaya pasal yang ke-51. Dalam Yesaya 51 perikopnya kata-kata penghibur untuk Sion, saudara. Jadi kita diingatkan dalam ayat-ayat ini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh.
kita harus benar-benar fokus pada Tuhan. Ya. Ketika kita mau fokus kepada Tuhan, maka Yesaya 51 mengajarkan kita untuk mencontoh Abraham, bapa leluhur kita. Ya. Di mana Tuhan memanggil dia seorang diri, dan Tuhan memberkati dia dan memperbanyak dia dengan sungguh karena iman percayanya kepada dia. Jadi seorang yang mencari Tuhan, seorang yang bukan cuma datang kepada Tuhan, tapi seorang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan seperti Abraham. Maka kalau kita seperti ini, ya, Tuhan akan menghibur kita. Seperti dalam bahasa ayat-ayat yang kita baca tadi, Sion kalau mencari Tuhan, Sion akan dihiburkan Tuhan. Dihiburkan meski dalam reruntuhan. Wah, Tuhan bisa membuat luar biasa padang gurun seperti Taman Eden. Ada amin gak saudara? Saya sangat percaya itu. Tuhan bisa membuat padang belantara seperti tamannya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi kita harus lakukan dulu. Menjadi pencari Tuhan. Seperti Abraham. Yang bukan cuma mencari Tuhan. Yang bukan cuma cari Tuhan dengan membaca Alkitab dan datang beribadah. Tapi benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ini dua hal yang bisa berselarasan, bisa hal yang seperti bertolak belakang. Sebab saya sering kali bertemu kepada orang yang dalam pergumulan bertanya, saya sudah mencari Tuhan, Pak. Tapi di mana Tuhan? Lah berarti dia mencari Tuhan tapi tidak beriman kepada Tuhan karena masih bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan belum sembuhkan saya? Kenapa Tuhan belum pulihkan ekonomi saya? Kenapa Tuhan masih belum pulihkan keluarga saya? Itu kan artinya menandakan orang ini sudah mencari Tuhan, mungkin rajin ke gereja, rajin ikuti khotbah pendetanya, tapi dia tidak sungguh-sungguh beriman. Sebab orang yang beriman itu meskipun dia belum melihat apa yang disebut mujizat itu di depan matanya, tapi dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Ya, kan begitu Bapak Ibu. Iman kan mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Dan upah dari iman itu baru melihat apa yang kita percayai itu. Itu sebuah kalimat yang saya temukan 20-an tahun yang lalu dan terus saya ulang-ulang. Saya lupa itu tulisan siapa itu. Yang pastinya jelas tulisan sebuah buku teologi yang saya baca. Ya ada bahasa yang saya ubah sedikit supaya saya pelafalannya lebih enak. Tapi kurang lebih ini adalah kutipan dari sebuah buku yang pernah saya baca ketika saya dulu bertobat dengan sungguh. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Dan upah dari iman adalah melihat sesuatu yang kita percayai tadi. Jadi memang kalau kita beriman tuh, kita beriman kaya, kita belum kaya. Kita belum melihat kekayaan itu. Tapi upah dari iman itu nanti kita akan kaya. Kalau kita beriman tuh kita beriman sembuh. Kita belum mendapatkan kesembuhan. Kita masih sakit, masih ke dokter, masih lemah. Tapi kalau upah iman itu kita dapatkan, kita akan mendapatkan kesembuhannya. Jadi beriman dulu saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi ayo sama-sama kita belajar saudara. Kalau kita sudah mencari Tuhan dengan iman yang benar, tadi loh saudara, ya, yang dikatakan tadi ya, padang gurun menjadi Taman Eden, padang belantara seperti taman Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kegirangan di situ. Ada sukacita, ada nyanyian syukur, ada ketenangan. Ketenangan batin terutama melewati tantangan hidup kayak apapun kita bisa tenang aja gitu. Ini bisa didapatkan kalau kita memang tinggal dalam Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. God will make a way. Aduh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sampai pada iman itu. Saya tidak bilang kalau kita sudah sampai di iman itu kita tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran atau mengalami ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan itu pasti alamiah dialami oleh setiap manusia. Tapi ketakutan dan kekhawatiran yang mau menyerang kita dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita sudah benar-benar tinggal dalam Tuhan, itu bisa langsung diusir gitu. Dengan kekuatan roh kalau bahasa saya ya. Saya mengalami itu. Sebagai manusia saya tentu punya ketakutan-ketakutan tertentu. Kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Terutama kalau itu berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Kalau dalam diri pribadi saya sih,
Saya rasanya saya tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran, tapi kalau itu berdampak misalnya mengena kepada orang terdekat saya atau gereja yang Tuhan percayakan kepada saya sometimes seringkali agak worry, agak takut ya. Tapi ketika itu ketakutan mulai menyerang pikiran saya, kekhawatiran mulai berusaha mau masuk dalam diri saya, menguasai hati saya, pikiran saya, itu tiba-tiba ada kekuatan dari dalam diri saya yang saya percaya itu bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Roh Kudus yang memang tinggal dalam saya, yang mendepak itu semua, sehingga saya bisa berkata, enggak, Tuhan pasti akan tolong saya tepat pada waktunya. Dan akhirnya saya bisa tenang. Saya tidak pernah tidur dengan kekhawatiran yang membuat mimpi buruk. Saya tidak pernah tidur dengan ketakutan yang dalam mimpi buruk. Ya bahkan ketika saya mendampingi ibu saya dalam hari-hari terakhirnya, sebagai anak saya tentu takut kehilangan dia, khawatir kehilangan dia. Ya, karena biar bagaimanapun dia ibu saya gitu loh. Gue gak akan bisa lihat lagi, gak akan bisa peluk lagi, gak akan bisa dengar suaranya lagi. Dan itu pergumulannya di batin ini luar biasa. Sebab saya datang ke rumah ibu saya atau ada di samping ranjang rumah sakit ibu saya melihat dia, masih bisa melihat dia, tapi dalam hati saya tahu saya akan kehilangan dia segera. Wah, itu berkecamuk, saudara. Tapi tadi ya, ketika kekhawatiran, ketakutan tadi ada, Roh Kudus, saya yakin tuh kekuatan Roh Kudus, karena sayanya tuh lemah ya. Roh Kudus itu mendepak rasa kekhawatiran saya dan ketakutan saya dan bilang, nikmati hari ini, beri yang terbaik buat ibu, tuntun ibu terus. Dan saya bersyukur ya, saya bisa mendampingi dia, di sampingnya dia, di kupingnya dia. Saya nggak tahu dia dengar saya apa tidak, tapi saya terus ada di kupingnya dia, bilang, Bu, pegang Tuhan Yesus. Dan ketika dia pergi, saya tidak lagi takut dan khawatir, saya tidak lagi sedih. Kenapa? Saya sudah mengerjakan bagian saya, dan saya tahu ibu saya sudah dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu pembuktiannya ya. Mungkin nanti kalau waktu saya selesai, roh saya ada kembali ke surga, dan ketemu dengan ibu saya akan tanya, kemarin Bu, waktu ibu pergi, ketika Mas Seno tuntun ibu denger gak sih? Atau ibu pergi aja gitu tanpa denger suara-suaraku yang ada di kuping ibu? Mungkin itu nanti pembuktiannya nanti, tapi saya gak tahu juga apakah nanti kondisinya bisa seperti itu. Kan itu bicara mengenai kekekalan, dan saya belum kesana. So, saya hanya bisa menafsirkan dan coba berimajinasi apa yang terjadi di sana, tapi realitanya kan saya belum tahu. Nah, saudara, ayo makanya menjadi orang Kristen yang seperti ini. Orang Kristen yang mencari Tuhan dan beriman penuh sama Tuhan. Sehingga kalau sudah seperti ini ya, percayalah, tinggal tunggu waktu aja. Waktunya siapa? Bukan waktu kita, waktu Tuhan. Tunggu aja waktunya, Tuhan pasti akan pulihkan kita. Dan kalau waktunya Tuhan akan pulihkan kita, benar-benar terjadi, itu heavens, surga kau rasakan di bumi ini. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, jadilah orang yang seperti ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi jangan abaikan Tuhan. Ingatlah, kalau Tuhan sudah mau memulihkan kita, Dia akan memulihkan kita dengan sempurna. Dan kita harus jadi orang Kristen yang berjaga-jaga. Orang Kristen yang terus menjaga diri kita. Ya. Dengan sungguh. Dengan apa? Kalau kita baca tadi ayat-ayat dalam Yesaya 51. Dengarkanlah Tuhan, supaya kau bisa mengetahui apa yang benar. Kalau Bapak Ibu gak dengar Tuhan, Bapak Ibu gak akan tahu apa yang benar itu. Mungkin kau bisa merasa mendengar yang benar, tapi yang benar itu datangnya dari dalam diri, bukan dari Tuhan. Dan kalau datangnya dari dalam diri, itu bisa dari emosimu, bisa dari logikamu, bisa dari dagingmu. Sebab selama kita hidup, kita masih hidup dalam logika kita masih hidup dalam diri kita masih hidup dalam daging kita. Bapak Ibu, kita pasti punya daging selama kita hidup itu. Daging itu apa? Keinginan diri. Mungkin dalam taraf-taraf yang sudah minimum ya. Tapi saya tidak percaya orang yang sudah dalam Tuhan benar, itu tidak lagi punya keinginan daging. Saya rasa keinginan daging itu maksudnya begini loh.
Saya mungkin hari ini aja saya tidak lagi kepengen yang hal-hal yang branded, nggak lagi kepengen mimpi yang punya wow gitu, nggak, biasa aja gitu. Tapi tetap aja kan ada keinginan. Ya. Misalnya kalau ditanyakan mau Indomie atau mau bakso. Sometimes hari ini saya bilang saya mau Indomie. Tapi besok mungkin saya mau bakso. Apakah itu bukan keinginan daging, saudara? Nangkep ya, saudara ya? Sebab kalau saya tidak punya keinginan daging lagi, apapun yang disuguhkan kepada saya pasti makan. Tapi pada faktanya, pada realitanya, kan ada kita kadang-kadang bosen dengan satu jenis makanan, kan begitu. Bener nggak, saudara? Saya nggak tahu saudara masih manusia normal seperti saya apa tidak gitu. Tapi kalau saya masih loh, saudara. Ya. Bahkan kadang saya untuk makan yang enak saja, daging itu, saya bilang saya nggak mau lagi makan daging dulu ah. Maka saya makan sayuran lah, makan tempe lah, ya, makan ayam lah, ikan lah. Daging itu untuk kurun waktu tertentu saya nggak sentuh gitu. Ada itu. Jadi ketika saya datang terus disuguhi daging, saya bisa nggak sentuh itu. Saya lebih makan yang lainnya. Tapi ada kalanya saya kepengen daging. Nangkep ya, saudara ya? Ya. Contohnya yang realitas sih, kalau daging mah jarang ya. Saya nggak pernah pusingin soal daging. Soal hal yang lebih lemah, yang lebih murah lagi lah. Saya pencinta mie ayam. Ya. Ada kalanya saya kepengen mie ayam yang enak gitu. Mie ayam kampung gitu. Ya, saya punya langganan dulu zaman saya masih baru menikah dengan istri saya. Tinggalnya masih di Jakarta, di bakmi yang enak di Tanjung Duren. Tiba-tiba dapat informasi beberapa tahun yang lalu dia ada di Gading Serpong. Ya. Saya kalau lagi kepengen bakmi itu, ya bela-belain ke sana. Ya. Tapi ada kalanya istri saya ngajak, yuk kita makan bakmi itu yuk gitu. Tapi saya lagi nggak kepengen. Kenapa? Gue lagi nggak kepengen. Ya kalau makan bakmi aja, tapi bukan bakmi itu ya. Saya bilang gitu. Bakmi apa? Saya lagi kepengen bakmi abang-abang. Maka kami carilah bakmi abang-abang. Ya. Yang gerobakan itu, saudara. Dan saya punya langganan itu. Siang hari ada, saya tahu bakmi yang jual bakmi abang-abang yang siang hari yang menurut saya enak ya, yang dagangan di wilayah Serpong. Bahkan saya ketemu satu gerobak mie ayam yang abang-abang nih, mas-mas gitu ya, yang jualannya malam hari. Ya. Tapi ketika kurun waktu tertentu, istri saya lagi, yuk makan mie ayam abang-abang yuk. Saya bilang, aduh gue lagi boring, gue lagi pengen makan mie yang agak karet-karet. Mie yang tadi tuh yang isi saya pernah ngajak itu, yang di Tanjung Duren yang cabangnya di Gading Serpong itu. Maka saya kesana. Ketika saya kesana, saya datangnya hari Senin kalau nggak salah. Pas hari Senin itu, tutup. Entah kenapa warung-warung Chinese itu hari Senin sering tutup, saudara. Tutup gitu. Wah, nggak buka. Ya. Dan ada tawaran makan bakmi lain yang bakminya mirip-mirip. Saya bilang, enggak, gue lagi pengen itu. Ya udah kita makan yang lain aja. Jadi itu bukankah keinginan daging? Berarti kan saya masih punya keinginan daging kan, saudara? Nah, saudara, kalau kita benar-benar sudah hidup dalam Tuhan gitu, bergantung penuh sama Tuhan gitu ya, meskipun keinginan daging itu masih ada dalam taraf level tertentu tentunya ya, tidak lagi yang aku maunya ini. Saya bukan tipe begitu lagi. Kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada pun nggak pernah dipaksakan, dan saya nggak pernah ngoyo untuk merek beli yang bagus-bagus gitu. Ya. Kecuali misalnya untuk sesuatu barang yang dipakai sehari-hari. Ya. Saya selalu bilang sama anak saya, kamu masih sekolah harus pakai sepatu hitam. Ya kalau beli sepatu hitam, papa beliin yang bagusan aja sekalian ya. Ya, dengan nomornya, kalau dia pakai nomor 30 sekarang, papa beliin sampai nomor 32 ya, kadang-kadang disumpel kapas, tapi bagus sepatunya. Supaya apa? Supaya setahun 2 tahun masih bisa dipakai. Karena pengalaman saya dalam hal persepatuan anak itu, kita kan logikanya gini ya. Sepatu itu kan sebentaran doang. Karena kaki akan semakin besar kan. Udah beli yang murah-murah aja deh, ya. Kita berpikir prinsip ekonomi, beli yang murah. Ya, karena pun dipakai kaki akan membesarkan. Tapi setelah saya beli sepatunya, pertama anak saya bilang, "Pah, berat sepatunya." Dan memang saya pikir, iya berat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatu yang murah itu ya
ada harga, ada rupa. Nggak sampai setahun, udah mulai kebuka. Ya, kebuka, dilem, kebuka lagi. Terus saya pikir harganya sama kalau saya beli yang agak 2 atau 3 kali harganya lebih lagi gitu ya, dengan merek yang lebih top gitu ya. Itu pasti bisa lebih bertahan lama. Dan itu sudah saya buktikan. Ya. Jadi saya pikir beli yang murah itu belum tentu jadi berkat. Ya udah beli mahal aja, lebih mahal dikit tapi kualitasnya lebih bagus sehingga dipakai bisa lebih lama. Apakah itu bukan kedagingan? Nah, saudara, hal seperti itu akhirnya kalau saudara mungkin lihat anak saya, kok anak saya pakai sepatunya yang agak bermerek, itu karena ke situ, bukan untuk agar anak saya itu kelihatan seperti anak yang borjuis, nggak gitu. Sebab kalau ada sepatu yang memang saya tahu dari nonton YouTube itu bagus kualitasnya, terus harganya murah, saya beliin. Ya, kenapa? Karena saya dapat review. Itu sepatunya memang bagus, awet. Ada orang YouTubers atau TikTokers yang bersaksi sepatu ini murah banget loh, produksi lokal dan kuat luar biasa. Ya. Dan ada terbukti saya beliin anak saya, dipakai, ya, meskipun tidak tiap hari dipakai, tapi itu dipakai masih bagus sampai akhirnya kesempitan. Jadi rupanya nggak semuanya seperti itu kan, nggak semua yang murah itu bagus, nggak semuanya yang mahal itu juga berfaedah. Jadi butuh bijak. Apakah itu bukan daging? Kan daging, saudara. Ya. Tapi kita tidak lagi tergantung pada itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tenang, orang yang percaya Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Kalau itu kau hidupi dengan sungguh, hidupmu akan tenang, sisa hidupmu akan tenang. Kau akan bisa berkarya dengan maksimal, baik berkarya dalam pekerjaanmu untuk menghidupi keluargamu dan dirimu sendiri, jadi berkat bagi banyak orang. Sekaligus juga kau bisa hidup yang diberkati. Kenapa? Karena kau bisa melayani Tuhan. Karena waktu-waktu yang kau gunakan itu waktu-waktu yang efisien, yang tepat. Kenapa? Karena kau tenang. Orang kalau tenang itu dia akan bisa menyusun strategi hidupnya dengan tajam. Saya berharap saudara begitu. Saya berharap saudara mengerti. Saya berharap Yesaya 51 ini memberkati saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang benar-benar hidup yang berhikmat. Sehingga kami bisa terus mencari Tuhan, menghidupi iman kami kepada Tuhan, dan mempercayakan akhirnya hidup kami kepada Tuhan. Tolong mampukan kami Roh Kudus, jadi berhikmat. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Tadarusan minggu depan, saudara. Minggu besok saya akan melanjutkan khotbah saya tentang Allah. Bapak Ibu ikuti terus ya. Kalau belum ikuti, kita sudah masuk seri ke-6 kalau tidak salah. Ikuti seri ke-1, 2, 3, 4, 5. Saya lagi mengajar pengajaran yang sangat dalam. Kemudian di minggu pagi saya akan khotbah soal Lot. Ya, apa pandangan saya, perspektif saya soal Lot? Saya yakin apa yang saya sampaikan hari Minggu besok, ibu bapak kebanyakan semua belum pernah memahaminya. Ya, percaya deh, karena saya hari-hari ini kalau membaca Alkitab, saya benar-benar mengosongkan pikiran saya dan saya meminta Roh Kudus untuk menerangi saya sehingga apa yang saya baca itu beda dengan apa yang saya terima sebelumnya. Yang saya baca itu semakin tajam dan saya dibukakan dalam perspektif kacamata yang lain ketika Alkitab ini saya buka. Saya akan bagikan terus sama saudara. Terus join di channel YouTube ini. Subscribe kalau belum. Kalau mau belajar lebih bisa ikut membership-nya. Di situ saya mengajar teologi dalam buat saudara. Ya, dan saya juga mengajar topik-topik akhir zaman dalam buat saudara. Tapi maaf, memang saya tidak berikan untuk umum. Saya hanya memberikan untuk Bapak Ibu yang mau jadi membership atau mau menjadi member dari channel YouTube The Warriors. Caranya mudah, tinggal klik member dan ikuti aturan-aturannya. Biayanya juga murah, hanya sekitar 20.000 untuk yang akhir zaman, dan untuk sekolah teologianya hanya nggak sampai 50.000 per bulan. Saya berikan buat saudara setiap minggu, bahkan yang sekolah Alkitab seminggu 2 kali, dan itu pasti akan memberkati saudara. Haleluya, sampai jumpa, God bless you.